Di video rekomendasi kemarin, pas saya lihat kolom komen, banyak dari kalian yang komen. Bang, HP 2 jutaan apa aja yang rekomen? Nah, daripada kalian nanti komplain dan saya dianggap nggak kompeten, kali ini kita buatin konten list HP 2 jutaan yang keren buat para netizen. Ya udahlah ya, siapin sesajen, selamat menonton. Penyumbang 12%. Hai Andika, guys di sini akhir tahun baru nanti pasti banyak dari kalian yang pengen ganti HP biar bisa bikin story tahun baru, HP baru. Nah, daripada kalian nanti salah beli dan ujung-ujungnya setelah beli nyesel, mending kalian nonton video ini. Siapa tahu dari list HP-HP yang ada di sini ada yang kalian taksir. Jadi ya kalian nggak buang-buang waktu untuk nentuin HP yang udah kalian taksir. Cuman disclaimer dulu ya, HP 2 jutaan yang ada di sini itu ya ini adalah HP yang udah pernah kita bahas. Jadi kalau ada HP yang menurut kalian bagus tapi sayangnya kita belum bahas, ya kita nggak bisa ngasih pendapat karena kita nggak pernah megang. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar aja untuk HP yang harganya 2 jutaan, under 3 juta berarti ya. Kalau misalkan nanti nggak ada di list, kalian tulis aja di kolom komentar untuk ngebantu yang lain juga yang punya budget 2 jutaan. Dan seperti biasa kita tentuin dulu standarnya biar nggak terlalu melebar ya. Karena kalau kita ngomongin HP 2 jutaan, HP 2 jutaan itu pilihannya banyak banget. Jadi harus kita kasih standar biar nggak terlalu melebar. Yang jelas yang pertama baru, terus garansi resmi, bukan garansi PI atau barang import atau internasional, enggak. Harganya under 2 juta, terus udah pernah kita bahas dan dia harus dirilis dari Juni 2024 sampai Desember 2024. Jadi kalau udah di bawah Juni, udah nggak kita bahas lagi. Terus RAM kita kasih minimalnya 6 GB, storage-nya 128 GB dan untuk refresh rate minimal 90 Hz. Dan langsung aja ke HP yang pertama, ada Tecno Pova 6 yang dia rilis itu sekitar Juni 2024. Dan kalau kita lihat sekarang harganya udah turun sih. Awal launchingnya itu 8256 di 2,7 dan 12256 di 3,1 juta. Kalau sekarang 8256 ada di 23999 dan yang 12256 ada di 2799. Dan untuk storage-nya dia bukan pakai eMMC loh ya, dia udah pakai yang UFS 2.2. Menurut saya si Pova 6 ini bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian karena dari segi spesifikasi dia pakai Helio G99 Ultimate yang skor Antutunya itu ada di 433.000. Kalau buat main game juga masih aman, buat game Genshin Impact average FPS dia 46 kalau pakai settingan lowest 60 FPS. Tapi kalau secara desain jujur saya pribadi kurang suka ya. Tapi desain itu kan masalah selera, masalah taste. Saya tuh suka yang desainnya minimalis, elegan gitu. Kalau si Tecno desainnya itu gaming looks banget. Jadi buat penggemar minimalis dan juga elegan kayak saya kurang cocok. Tapi HP ini punya kelebihan lain. Contohnya layarnya, dia pakai AMOLED 6,78 inch 120Hz Full HD+, bezelnya udah cukup tipis di kelas harganya. Speakernya juga udah stereo plus ada Dolby Atmos, main kameranya 108 megapiksel, bisa record 2K 30 fps, selfie kameranya 32 megapiksel, ada NFC, ada in-display fingerprint dan kapasitas baterainya juga gede di 6000 mAh. Dan yang menarik di Tecno ini dia udah support fast charging 70 watt, 2 jutaan 70 watt. Kenceng banget sih itu. Tapi HP ini juga punya kekurangan ya. Kekurangannya masih ada kamera gimmick, kamera bonus yang nggak bakalan kepake. Buat saya sih nggak kepake sih. Kalau kalian kepake ya masa 2 megapiksel kepake. Terus karena dia masih pakai Helio G99 Ultimate memang kenceng tapi dia belum chipset yang 5G. Jadi buat yang butuhnya 5G nggak cocok. Tapi kalau orang daerah kayak saya di Malang yang 5G-nya entah kapan ya nggak masalah. Lanjut ke HP yang kedua, ada Poco M6 Pro. Ini juga rilis sekitar Juni 2024. Harganya sekarang ada di 2499. Harga ini juga udah turun ya, karena awal launching itu 3 juta, sekarang jadi 24999. Dari segi spesifikasi, Poco M6 ini pakai Helio G99 Ultra, RAM-nya 8 GB, storage 256, UFS-nya sama kayak Tecno tadi, 2.2. Secara performa, walaupun nama belakangnya beda, Ultra, Ultimate, ya tapi secara Antutu mirip-mirip aja, sekitar 430 ribuan. Kalau buat main game Genshin Impact juga mirip-mirip kayak Tecno Pova tadi, settingan lowest 60 fps, average fps-nya ada di 46 fps, masih playable juga. Kalau dari segi desainnya, Poco M6 ini lebih minimalis, jadi cocok buat semua kalangan dan dia udah ada sertifikasi IP54, jadi aman kalau kecipratan air. Kelebihan lain dari Poco M6 ini layarnya udah pakai AMOLED 6,67 inch 120Hz Full HD+, bezelnya juga udah cukup tipis, speakernya juga udah stereo, spesifikasi kameranya triple kamera, tapi sama kayak Tecno tadi ada gimmicknya lah, jadi 64 terus 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapikselnya ini
buang aja, nggak kepake. Selfie kameranya 16 megapiksel, tapi yang gokil, record videonya bisa 1080p 60 fps. Kalau saya dikasih pilihan 2K 30 fps atau 1080p 60 fps, saya sih lebih suka yang lebih smooth ya, jadi 1080p 60 fps. Poco M6 ini juga udah ada Android Display fingerprint, NFC juga ada, kapasitas baterainya juga 5000 mAh, dengan chargingnya itu 67 watt, yang kalau kita buat ngecas 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 1 jam 13 menit dari 0 ke 100 ya. Kalau 0 ke 80% sih lebih cepet. Kalau untuk kekurangannya mirip-mirip sama Tecno tadi, kameranya masih gimmick 2 megapiksel dan belum bisa record 2K, tapi 2K-nya 30 fps gak kepake sih menurut saya, jadi 1080 60 fps masih oke-oke aja. Lanjut ke HP ketiga, ada Samsung Galaxy M15 yang di launching 24 Juni 2024. Harganya ada di 2499 dan karena dia udah pakai Dimensity 6100 Plus, jadi chipsetnya ini udah support sama 5G. Bedanya apa sama MediaTek Helio G99 Ultra Ultimate? Mirip-mirip sebenarnya ya, performanya mirip. Cuman bedanya ya kalau si Dimensity ini dia udah support sama 5G. Itu aja bedanya, performanya sama. Bahkan kalau kita tes di Samsung Galaxy M15 ini, performanya malah lebih rendah ketimbang G99 ya, di 385.000 Antutunya. Tapi kalau buat main game ya mirip-mirip lah, average FPS di Genshin Impact itu dapatnya di 45-an dengan settingan lowest. RAM-nya dia pakai 6GB, storage 128GB UFS juga. Kalau untuk harganya nggak turun, masih sama ya di 2499. Yang jadi unggulan di Samsung Galaxy M15 ini jelas dari segi OS sih, karena ada yang bilang Samsung itu jualan software di entry level. Saya setuju sih, karena belum ada yang ngalahin One UI-nya Samsung untuk di Android. Bahkan kalau dibandingkan dengan Google Pixel yang pure Android, saya juga masih suka One UI-nya Samsung. Karena ya OS-nya ini simple, nggak banyak yang aneh-aneh, bloatware-nya juga minim, terus juga dapat security update yang lumayan lama juga. Layarnya dia juga udah Super AMOLED Full HD Plus 90Hz. Tapi sayangnya kalau kita ngomongin desainnya Samsung Galaxy seri M atau seri A yang entry level, memang dia masih water drop dan bezel layarnya juga cukup tebal. Udah banyak yang bully sih. Jadi waktunya Samsung untuk ngaca dan juga melakukan perubahan lah. Tahun depan lah, bisa lah Samsung ya. Kameranya dia pakai triple kamera, main kameranya 50 megapiksel, ultrawide 5 megapiksel, ada makro gimmick juga 2 megapiksel dan selfie kamera di 13 megapiksel. Support record videonya emang masih 1080p 30 fps, tapi kalau kita coba untuk record videonya 1080p 30 fps-nya Samsung itu kayak mirip-mirip sama 1080p 60 fps-nya di brand lain. Gila sih. Fingerprint dia ada, tapi sayangnya masih jadi satu sama tombol power, side mounted, terus NFC ada. Yang nggak ada cuma satu ya, yaitu charger. Tapi chargernya Samsung yang 25 watt sekarang juga udah cukup terjangkau lah. Dan ngomongin seri M ini termasuk seri yang baterainya lumayan badak karena kapasitasnya itu ada di 6000 mAh. Kekurangannya buat Samsung sih ya desain nih kalian lihat. Ini HP-nya nggak saya buka aja, desainnya udah kelihatan tebel banget. Tapi untungnya di sini ada total 125GB dari Axis. Lumayan banget ya, 125GB. Lanjut ke HP yang keempat, ada Infinix Hot 15 Pro Plus. Wow, ini kalau kalian carinya hardware, carinya spesifikasi, carinya price to performance, HP ini desain juga, HP ini gokil sih. Dia baru dirilis awal November kemarin, masih fresh banget HP ini. Dia pakai chipset Helio G100. Akhirnya ya G99 tambah 1 G100. RAM-nya 8, storage-nya 256, pakai UFS 2.2, layarnya udah AMOLED 6,78 inch Full HD Plus 120Hz. Dan yang saya suka di harga segini, harganya tadi belum saya mention, harganya itu di 2599, dia ngasih desain yang terlihat flagship dengan edge curve screen-nya. Ya walaupun debatable ya, ada yang suka curve, ada yang suka flat. Saya sih termasuk bumi datar ya, atau saya flat smartphone lah. Karena untuk yang edge itu menurut saya memang licin, tapi ya ada orang yang suka dengan edge karena bezelnya lebih tipis. Dan secara desain, si Infinix Hot 15 Pro Plus ini lebih kekinian lah dibanding HP sebelum-sebelumnya. Dan lebih nggak kerasa entry level karena desain di bagian frame kameranya ini dibikin kotak-kotak mirip sama kayak HP flagship. Kameranya cuma satu aja lah, kita anggap satu aja lah ya, karena dia memang susunannya 3 tapi nggak kepake, jadi ada auxiliary lens. Susah banget ngomongnya. Pokoknya yang kepake cuma 50 megapiksel ya, yang 2 megapiksel dan yang satunya itu cuma pajangan aja. Record videonya bisa 2K 30 fps, tapi kalau mau 1080p 60 fps bisa juga. Secara performa walaupun dia bisa dibilang keluaran terbaru dari Helio series, Helio G100, tapi performanya mirip-mirip sama Helio G99. Dengan Antutunya skornya mirip di 434 ribuan kalau pakai main game Genshin Impact.
Ya, FPS-nya sedikit lebih tinggi, 3 FPS lah dengan average-nya 49 FPS di settingan yang sama. Fitur lainnya, dia udah ada under display fingerprint, ada NFC juga, kapasitas baterainya standar 5000 mAh dan chargernya standar juga 33 watt yang kalau kita pakai ngecas 0 ke 100% butuh waktu sekitar 1,5 jam. Kalau untuk kekurangannya sih, ketika kita gunain untuk game berat full load karena memang dia paling tipis untuk HP 2 jutaan, paling slim, jadi kalau digunakan terus-terusan main game, permukaannya lumayan anget. Yang terakhir ada Samsung Galaxy A16. Sebenarnya dia ada 2 SKU ya, ada yang 5G, ada yang 4G, tapi yang 5G nggak kita masukin karena harganya udah 3 up. Yang A16 ini aja harganya itu di 2.999, jadi udah hampir menyentuh 3 juta. Sebenarnya kalau kita ngomongin Samsung Galaxy A16 ini, secara hardware dari semua yang kita sebutin tadi ya, entah mau lawan Tecno, lawan Infinix, lawan Poco, secara spesifikasi dia nggak unggul, sama sekali nggak unggul. Cuman untuk Samsung Galaxy A16 ini softwarenya sih, memang tipikal masyarakat Indonesia itu kayak, wah software buat apa sih, nggak terlalu penting. Padahal software itu menurut saya penting karena itu kayak gerbang utama sebelum hardware gitu. Jadi ketika kita nyobain HP-nya, kalau softwarenya itu ngebug atau softwarenya banyak bloatware, kayak malas gitu walaupun speknya kenceng. Ya, Galaxy A16 ini memang selling point utamanya cuma di software. Dan di Samsung Galaxy A16 4G ini security update-nya sama kayak si 5G. Jadi security dan juga software update-nya itu 6 tahun. Dan ditambah dengan Samsung Knox Fold yang biasanya ada di HP Fold atau S-Series flagship-nya Samsung lah. Dan software sepanjang ini dan One UI ini kalian nggak bisa temuin di HP entry level lain. Jadi kalau untuk urusan software, entry levelnya dikasih Samsung Knox Fold, menurut saya sih langkah yang tepat juga buat Samsung biar nggak banyak ketipu dengan link phishing, ransomware ataupun malware, karena kebanyakan orang ketipu ransomware, link phishing itu di kelas HP-HP entry level. Dan kalau dibilang hardware-nya ini nggak mumpuni, nggak juga kok, karena dia udah pakai Helio G99 juga, RAM-nya 8GB, storage-nya 128, sayangnya ya yang lainnya 256, dia 128. Tapi performanya oke lah, 404 ribuan Antutu, main game Genshin Impact juga mirip-mirip di 46 FPS average-nya. Layarnya dia juga udah pakai Super AMOLED-nya Samsung 6,7 inch Full HD Plus yang sayangnya layarnya belum 120Hz, masih di 90Hz. Untuk kameranya ya walaupun Samsung ada gimmicknya juga ya. Jadi main kameranya 50 megapiksel, ultra wide-nya 5 megapiksel, masih oke lah. Tapi ada lensa makro juga 2 megapiksel yang gak bakalan kepake. Selfie-nya di 13 megapiksel, record videonya sampai 1080p 30 fps. Fitur lain dia udah ada fingerprint tapi masih side mounted, NFC ada, kapasitas baterainya standar di 5000 mAh dan chargernya walaupun ini seri entry level jelas boxnya aja segini. Gak ada. Kekurangannya ya udah saya sebutin tadi ya, karena kalau kita comparekan dengan brand lain ya spesifikasinya ini kalau secara hardware, secara angka ya jelas kalah dengan Infinix, Tecno ataupun si Poco M6 tadi. Tapi kalau kita ngomongin software, ya poin plusnya Samsung Galaxy A16 memang ada di software dan juga security Knox Fold-nya. Oke, jadi itu tadi adalah 5 rekomendasi HP 2 jutaan. Kenapa cuma 5? Karena ya syaratnya tadi harus Juni 2024 dan HP-nya juga udah yang pernah kita bahas. Jadi ya biar makin sempit, 5 aja durasinya lumayan panjang apalagi kalau 10 ya. Dan 5 tadi itu urutannya bukan yang paling baik, enggak ya. Urutannya itu dari yang paling murah terus ke yang paling mahal. Karena kalau kalian tanya yang terbaik mana, sebenarnya tergantung preferensi kalian ya. Sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Contohnya kalau kalian pengen HP yang gaming looks yang harganya cukup terjangkau ya Pova 6 ini oke. Tapi kalau kalian suka desain yang lebih tampilannya lebih terlihat flagship ya Infinix Hot 50 Pro Plus ini oke. Kalau kalian suka software ya Samsung, kalau kalian suka price performance ya Poco. Jadi kalian yang tentuin sendiri, kalian maunya performance, kalian maunya desain, kalian maunya software. Karena kalau di harga segini bukan flagship ya, harga segini nggak mungkin brand bisa ngasih semuanya itu notok jedok. Gak mungkin, pasti ada satu yang dipilih untuk yang paling oke. Tapi sekali lagi kalau misalkan jagoan kalian gak masuk di list HP rekomendasi 2 jutaan ini gak masalah, kalian tulis aja di kolom komentar. Kayak kemarin contohnya 1 jutaan yang gak masuk Infinix Hot 15 kalau gak salah ya. Saya setuju sih itu bagus, cuman entah kenapa ya di video itu ke-skip juga. Jadi kalau menurut kalian ada yang ke-skip ya tulis aja di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!